Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwika Surya Mahardika dari kelas 12 PH4 nomor presensi 11. Dan saya di sini akan menjelaskan apa itu cyberbullying dalam 7 menit ke depan. Stay tune ya guys, jangan dilewat-lewati, oke? Cyberbullying yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang menggunakan bantuan elektronik yang dilakukan berulang dan terus-menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri. Dari pengertian yang saya sampaikan, cyberbullying dapat disimpulkan adalah intimidasi, pelecehan, atau perlakuan kasar secara verbal secara terus-menerus yang dilakukan di dunia maya. Kira-kira kalian tahu gak apa penyebab terjadinya cyberbullying? Penyebab terjadinya cyberbullying yaitu pertama, seseorang individu yang secara terus-menerus dibully dengan orang lain hingga dirinya merasa tertindas, dan orang tersebut akan melakukan hal yang sama ke orang lain. Yang kedua, untuk mencari kesan yang keren dan tabu. Ketiga, dipicu rasa iri kepada orang lain yang akan dijadikan target cyberbullying. Yang keempat, menganggap cyberbullying sebagai cara untuk menyatakan dominasi dan kekuasaannya. Hal ini kerap dilakukan oleh kalangan remaja. Selanjutnya, karakteristik cyberbullying. Karakteristik cyberbullying dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, disengaja. Perilaku yang disengaja dan sudah memiliki tujuan tertentu. Kejadian tersebut dapat terjadi kapan saja selama terkoneksi dengan internet. Cyberbullies dalam melakukan cyberbullying telah menetapkan target yang akan disakiti. Yang kedua, membahayakan. Bahaya yang ditimbulkan cyberbullying dapat terus-menerus mengancam korbannya karena apa yang dilakukan cyberbullies dapat tersebar melalui internet dalam hitungan detik ke seluruh dunia. Yang ketiga, berulang-ulang. Perilaku agresif tersebut harus terjadi secara berulang-ulang, sehingga membuat korban terus khawatir tentang apa yang akan cyberbullies lakukan selanjutnya. Selanjutnya, yang harus dihindari saat menggunakan jaringan sosial. Ada beberapa hal yang harus kita hindari saat kita membuat atau memakai jejaring sosial. Antara lain, pertama, membuat password yang sederhana dan mudah ditebak, seperti tanggal lahir, nama panggilan, atau nama panjang. Yang kedua, memberi password pada orang lain walaupun itu teman sendiri. Yang ketiga, gampang percaya dengan berita atau kabar yang tidak jelas asal usulnya di internet, seperti hoax, apalagi ikut-ikutan mengeser kepada orang-orang lain. Yang keempat, terlalu lengkap memasang foto profil atau data diri. Kelima, memasang foto-foto diri Anda yang sekiranya Anda sendiri tidak merasa nyaman apabila foto-foto tersebut disebarkan luas secara bebas. Yang keenam, sembarangan add friend atau menambah teman, atau pelaku bullying selalu menunggu-nunggu reaksi korban. Untuk itu, jangan terpancing untuk merespon aksi pelaku agar mereka tidak lantas merasa diperhatikan. Yang kedua, jangan membalas aksi pelaku. Membalas apa yang dilakukan pelaku cyberbullying akan membuat Anda ikut menjadi pelaku dan makin menyuburkan aksi tak menyenangkan. Yang ketiga, adukan pada orang yang dapat dipercaya.
Jika anak-anak yang menjadi korban, mereka harus melaporkan kepada orang tuanya, guru, atau tenaga konseling di sekolah. Selain mengamankan korban, tindakan ini akan membantu memperbaiki sikap mental pelaku. Yang keempat, simpan semua bukti. Oleh karena aksi ini berlangsung di media digital, korban akan lebih mudah mengatur atau memproses, lalu menyimpan pesan, gambar, atau materi pengganggu lainnya yang kemudian menjadikannya sebagai barang bukti saat melapor ke pihak-pihak yang bisa membantu. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hukuman orang yang melakukan cyberbullying. Orang yang melakukan cyberbullying akan dijerat dengan pasal hukuman pidana pada tanggal 25 Maret 2008 yang lalu. Mereka yang melanggar bisa dikenakan hukuman pidana hingga lebih dari 5 tahun. Sekian informasi tentang cyberbullying yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, gunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat dan jangan disalahgunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat gila ngomong. Halo guys. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju